Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is me, your teacher, Puji Santoso, and I'm your English teacher. And this is our material today about suggestion and offer. Jadi ini materi kita hari ini tentang suggestion and offer. Jadi suggestion itu adalah apa? Ada yang tahu suggestion? Suggestion itu adalah saran. Kemudian offer, ada yang tahu juga? Offer itu adalah sebuah tawaran. Okay, this is an English material of 11th grade SMA Baitul Arqam. Jadi ini adalah materi untuk kelas 11 SMA Baitul Arqam. Okay, talk about learning objective today. Jadi bicara tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. After getting an explanation, jadi setelah mendapatkan penjelasan from the teacher dari saya nanti, students are able to apply social function. Nanti kalian akan diharapkan mampu untuk menerapkan fungsi sosial, text structure, jadi struktur teks, and linguistic elements, jadi unsur kebahasaan of giving and asking for information, dalam memberikan dan meminta sebuah informasi related to suggestion and offer, terkait dengan pemberian saran dan tawaran according to the context, jadi berdasarkan konteks tertentu. Okay, back to the point, suggestion or offer. Jadi apa sih suggestion atau offer itu? Let's see. Suggestion is used when we give an idea. Jadi suggestion itu digunakan ketika kita memberikan sebuah ide, opinion or advice, jadi sebuah opini ataupun nasihat as someone's considerations in making decision, sebagai pertimbangan seseorang dalam membuat suatu keputusan. What about offer? Jadi kalau offer itu apa? Sometimes an offer is given to someone in the form of help or goods. Jadi terkadang sebuah tawaran itu diberikan kepada seseorang dalam bentuk pertolongan ataupun barang. He or she can accept or reject our offer. Jadi dia dapat menerima, dia maksudnya yang kita tawarkan tadi, pertolongan atau barangnya, dapat menerima atau menolak tawaran dari kita. Sampai sini paham ya? Okay. It is about expression of suggestion. Jadi ekspresi dari suggestion itu apa? Ada dua, asking suggestion and giving suggestion. Jadi kalau asking suggestion adalah meminta saran, and giving suggestion jadi memberikan saran. Ada beberapa ekspresi di situ. Kita bisa lihat yang pertama dalam kita bisa menggunakan shall I atau shall we. Shall di sini artinya adalah harus. Jadi shall I jadi artinya haruskah aku, atau shall we haruskah kita. Atau yang kedua kita bisa menggunakan should I. Should I jadi should juga berarti harus. Jadi haruskah aku, seperti itu. Bedanya shall dan should, shall digunakan hanya untuk subjeknya I dan we. Kalau should bisa digunakan oleh semuanya. What should I do? Yang ketiga, apa yang harus aku lakukan? Itu juga meminta sebuah saran. Yang terakhir kita ada do you have any suggestion? Apakah kamu punya ide? Atau do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? Kemudian yang di kolom satunya ada giving suggestion atau memberikan saran. Dalam memberikan saran kita bisa menggunakan ekspresi berikut. Kita bisa menggunakan you could, yang artinya adalah kamu bisa, atau kita bisa menggunakan you might, kamu mungkin. Atau yang ketiga kita bisa menggunakan you should, kamu harusnya, seperti itu. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan why don't you, kenapa kamu enggak, gitu. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contohnya. Ini so the green color it's a expression of asking suggestion or giving suggestion, and the black color is the contact. Jadi
Yang hijau itu ekspresinya, kemudian yang hitam itu adalah konteksnya. Shall I stay at home? Jadi, haruskah aku tetap tinggal di rumah? Nah, jika ada yang menanyakan seperti itu, tentunya kita jawab, kita berikan saran. You could stay at home for your own safety. Kamu bisa tetap tinggal di rumah aja untuk keselamatanmu, seperti itu. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan should I yang tadi. Should I keep the distance from the others? Haruskah aku jaga jarak dengan yang lain? Maksudnya orang lain, karena situasinya mungkin dalam masa pandemi seperti saat ini. Kemudian giving suggestion. Kemudian temannya menjawab, you might be better to keep the distance from the others. Kamu mungkin memang lebih baik untuk jaga jarak dengan yang lainnya. Untuk apa? Ya untuk keselamatannya tadi. Kemudian yang ketiga, ini konteksnya I feel dizzy now. Jadi dia merasa sedikit pusing. Atau dia merasa pusing. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Kemudian ada yang memberikan saran kepadanya, you should see the doctor soon. Kamu harus cepat periksa ke dokter. Nah, seperti itu. Atau yang terakhir ada I forgot to bring my face mask. Aku lupa bawa masker. Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? Nah, seperti itu. Kemudian temannya bisa menyarankan, why don't you buy it in the drugstore? It's just 5,000. Jadi kenapa nggak kamu beli aja di apotek, cuma 5.000 kok gitu. Ini adalah beberapa contoh dari asking suggestion and giving suggestion. Tentunya dalam kita memberikan suggestion pasti ada yang menerima dan menolak. Nah, dalam menerima suggestion kita bisa menggunakan sounds great, the blue color ya, yang biru itu accepting a suggestion adalah menerima saran. Sounds great, jadi bagus, ide bagus itu juga. That's a good idea, that's good idea. Jadi ide yang bagus. Nanti kita bisa menggunakan okay. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan let's do that. Namun terkadang tidak semua saran yang diucapkan atau yang kita dapatkan itu cocok atau sesuai dengan kita. Kita bisa declining a suggestion atau menolak nasihat tersebut atau saran tersebut. Kita bisa menggunakan maybe another time. Mungkin lain waktu aja, seperti itu. Atau yang kedua kita bisa menggunakan I don't think it's a good idea. Kayaknya itu bukan ide yang bagus deh. Nah, atau kita yang ketiga kita bisa menggunakan I'm not sure about that. Aku nggak yakin tentang hal itu. Maksudnya nggak yakin kalau sarannya itu bagus gitu. Oke, mungkin tidak ada masalah tentang suggestion. Kita lanjut lagi ke offer. Giving an offer. Jadi memberikan sebuah tawaran. Ekspresi yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan would you like, itu langsung ketemu noun. Atau kita bisa menggunakan would you like me to, itu langsung ketemu infinitive. Infinitive di sini adalah verb ya. Kemudian kita bisa menggunakan can I help you atau may I help you. Selanjutnya kita bisa menggunakan what can I do for you. Apa yang dapat aku lakukan untukmu, seperti itu. Atau yang terakhir kita menggunakan could I. Kita langsung saja ke contohnya. Would you like a cup of tea? Maukah kamu secangkir teh? Nah, itu jadi menawarkan sebuah barang tadi, a goods. Atau kita menawarkan help, bantuan. Would you like me to buy? Maukah aku belikan a new hand sanitizer? Jadi hand sanitizer baru. Would you like me to buy? Jadi maukah aku belikan? Gitu ya. Atau yang ketiga, situasinya seperti your luggage looks heavy. Jadi barang bawaanmu terlihat berat. May I help you? Bolehkah aku menolongmu? Nah, itu menawarkan sebuah pertolongan. Atau kita lihat yang keempat di sini, temannya sedang sakit nih seperti tadi. You look so sad. Maksudnya bukan sakit ya, sad. Jadi sedih. You look so sad today. Kamu terlihat sedih hari ini. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu?
Jadi ini sahabat karib ya. Jadi sahabatnya lagi sedih, kemudian dia menawarkan bantuan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu agar kesedihannya hilang tadi. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan could I help you to clean the floor? Bisakah aku atau dapatkah aku menolongmu untuk membersihkan lantai? Nah, itu sebuah pertolongan. Mungkin ini sudah jelas bagi kalian. Kita lanjut saja. Dalam menawarkan bantuan tadi, pastinya tidak semua tawaran dapat diterima, pasti juga ditolak. Nah, yang blue color di sini adalah yang menerima tawarannya. Kita bisa menggunakan sure, thank you, atau yes, please, thanks. Atau yang ketiga kita bisa menggunakan that's very kind of you. Atau yang terakhir, that would be nice. Contohnya kita langsung terapkan. Would you like a cup of tea? Kemudian kita jawab yes, please, thanks. Nah, seperti itu. Itu berarti menerima. Atau terkadang kita menolak tawaran dari seseorang. Kita bisa menggunakan thanks, but I can handle it. Terima kasih. Jadi kita menolaknya dengan halus. Kita ucapkan terima kasih dulu karena sudah menawarkan. But I can handle it. Tapi aku masih bisa menanganinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan I'm sorry, I can. Oh maaf, aku nggak bisa. Maksudnya nggak bisa menerima tawarannya. Atau yang ketiga no, but thanks for the offer. Nggak usah, tapi terima kasih atas tawarannya. Nah, seperti itu. Contohnya langsung aja kita praktekkan. Misalkan kita pilih yang ketiga, your luggage looks heavy, may I help you? Bolehkah aku membantumu? Jadi ada yang menawarkan bantuan. Nah, kemudian kita jawab dengan sopan, thanks, but I can handle it. Terima kasih, tapi aku masih bisa menghandlenya sendiri, menanganinya sendiri. Atau kita bisa menggunakan yang terakhir dengan kata no, but thanks for the offer. Tidak, terima kasih atas tawarannya. Seperti itu. Sudah jelas saya rasa ya. Nah, ini ada sebuah situasi, yaitu suatu hari Martha dan Ika meet at the school to get an explanation. Jadi bertemu di sekolah untuk mendapatkan penjelasan about learn from home. Jadi tentang belajar di rumah from their teacher, dari gurunya. Ya karena situasinya dalam masa pandemi COVID seperti ini, jadi pembelajaran masih dari rumah seperti yang akan kalian jalani saat ini. Nah, ini ada Martha sama Ika. Coba kita lihat ekspresinya. But I forget to bring my face mask. Do you have any suggestion? Yang tadi ya, do you have any suggestion? Berarti dia meminta sebuah saran. Kita analisa dulu. That's good idea. Nah, berarti apa yang tadi? Menerima atau menolak? Kalau blue color tadi menerima ya. Jadi ini adalah menerima sarannya. Would you like me to buy? Nah, would you like me? Jadi menawarkan pertolongan. Would you like me to buy it for you? Jadi ini tentang offer. I'm not sure about that. Jadi aku nggak yakin tentang hal itu. I don't bring my wallet. Jadi aku nggak bawa dompet. Nah, I'm not sure about that tadi termasuk declining ya, declining yang merah tadi, declining tentang suggestion, tentang saran. Kemudian selanjutnya of course you might be. Nah, itu you might be tadi masih ingat ya, you might be termasuk dari memberikan saran atau giving a suggestion. Of course, pasti atau tentu, you might be better to keep the distance from the others and use your face mask. Jadi kamu lebih baik jaga jarak dengan yang lain dan selalu gunakan maskermu. Shall we? Nah, shall we atau shall I tadi sama seperti do you have any suggestion, dia adalah meminta saran. Shall we use the face mask and apply physical distancing? Jadi haruskah kita menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak? That would be nice. Nah, ini that would be nice blue color. Jadi dia accepting, tapi di sini bukan ke suggestion tapi lebih ke offer. Dia menerima tawaran.
Selanjutnya, why don't you? Nah, why don't you buy it in the drugstore? Jadi kenapa kamu nggak membelinya di apotek? It's just about 5,000. Jadi cuma 5.000, Pak. Why don't you berarti memberikan sebuah saran tadi. Dan yang terakhir kita ada thanks but I can handle it. Terima kasih tapi aku masih bisa menanganinya. Termasuk menolak atau declining the offer yang tadi. Kira-kira Marta yang cocok sesuai, saya kasih bocoran dulu ya. Yeah. Shall we use the face mask and apply physical distancing? Haruskah kita selalu menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak? Kira-kira Ika jawabnya apa? Yang mana yang lebih sesuai? Ya, tepat sekali. Of course, tentu. You might be better to keep the distance from the others. Kamu lebih baik jaga jarak dengan yang lain and use your face mask. Jadi dan jaga dan pakailah maskermu. Kemudian kira-kira mana situasinya? Ya, Marta ternyata lupa untuk membawa masker. But I forgot to bring my face mask. Do you have any suggestion? Jadi menanyakan apakah ada ide atau saran. Kemudian Ika menjawab yang mana kira-kira? Ya. Why don't you buy it in the drugstore? Kenapa nggak beli aja di apotek? It's just about 5,000. Jadi cuma 5.000. Kira-kira Marta bawa uang nggak? Kalau kita lihat pilihannya, responsnya yang cocok adalah I'm not sure about that. Jadi aku nggak yakin. Kenapa kok nggak yakin terhadap saran dari Ika tadi? Ya karena I don't bring my wallet. Karena dia atau Marta tadi ternyata nggak bawa dompet. Kemudian Ika menawarkan bantuan lagi. Would you like me to buy it for you? Mau tak belikan aja dah. Seperti itu. Karena Ika pas waktu itu bawa uang. Kemudian Marta kira-kira jawabnya apa? Iya, that would be nice. Jadi menerima tawaran yang diajukan oleh Ika tadi. That's good idea. Bisa kita hilangkan sama thanks but I can handle. Kita hilangkan lagi. Oke, itu adalah materi yang dapat kalian pelajari hari ini. Mungkin ini adalah tasknya yang harus kalian kerjakan setelah mendapatkan penjelasan dari saya, yaitu please do activity 3 and activity 4 on your worksheet page 10. Jadi tolong kerjakan activity 3 dan activity 4 ada di LKS halaman 10. Itu hanya matching ya, mencocokkan sama completing the dialogue yang activity 4. Jadi sudah ada pilihannya, kalian tinggal memasukkan saja yang sesuai dengan konteksnya tadi. Then take a picture of them and upload into the link given. Jadi nanti akan saya kasih link. Jadi kalian foto saja hasil kerjaan kalian, nanti kalian upload di link yang akan saya berikan nanti. Oke. Thanks for your attention today. Jadi terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terutamanya bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Jadi saya harapkan kalian dapat belajar terus-menerus untuk menerapkan atau memakai bahasa Inggris ini dengan baik dan benar. Oke, that's all for today. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.